Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan beberapa waktu lalu bahwa saya sedang menyampaikan soal teologi uang. Tetapi berhubung dengan kita akan memperingati Pasca, kematian dan kebangkitan Kristus, maka mulai awal bulan ini saya akan bicara dulu soal kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam hal ini khotbah-khotbah saya akan mengarah kepada Paskah. Itu sebabnya pada pagi hari ini khotbah Prapaskah saya beri judul Teologi Salib. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan Zoom saya menyampaikan soal teologi salib berdasarkan 1 Korintus. Dan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan teologi salib berdasarkan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Beberapa dari saudara mungkin berkata, itu ayat yang biasa sekali dibaca oleh Pak Pendeta kita nih. Tapi percayalah saudara akan dapatkan sesuatu yang baru, yang menarik, sebuah pembahasan yang akan membuat saudara mengerti dari perspektif yang baru lagi soal teologi salib dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini. Saya jamin itu. Filipi 2 ayat 5, mari kita baca firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya akan menjelaskan teologi salib dari perspektif Filipi pasal 2 ini. Tetapi saya akan jelaskan hal ini terlebih dahulu untuk menjadi landasan berpikir saudara akan apa yang saya janjikan tadi, bahwa saudara akan melihat lebih tajam dari perspektif yang baru karena saudara punya landasan yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ke depan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah bangsa Israel kita menemukan ada yang namanya Exodus, yaitu bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sebabnya kita tahu ada kitab yang bernama kitab Keluaran, yang dalam bahasa Inggris Exodus, di mana bangsa Israel diceritakan keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu dalam sejarah bangsa Israel kita tahu juga ada yang namanya exile atau pembuangan ke Babel. Setelah mereka menginjak tanah Kanaan, kemudian Allah mengajarkan mereka dalam kitab Ulangan untuk menyembah Allah yang benar, Yahweh Elohim yang Esa itu. Tetapi kemudian di tanah Kanaan mereka mengadopsi penyembahan dewa-dewa Kanaan itu. Dan itu membuat Tuhan marah kepada bangsa ini. Dan lewat cerita dari beberapa raja-raja, akhirnya bangsa ini dibuang oleh Allah ke Babel melalui tangan Nebukadnezar. Selain penyembahan berhala, tentu ada kejahatan lainnya. Kitab Yeremia mencatat bahwa kejahatan bangsa Israel selain penyembahan berhala adalah ketidakadilan sosial. Ketika bangsa Israel mengabaikan Taurat dan janji-janji Tuhan, akibatnya mereka memperlakukan janda, anak yatim, para imigran dengan sewenang-wenang. Itu ada dalam kitab Yeremia, saudara. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa peristiwa Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah peristiwa penebusan.
Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 6 ayat yang kelima, yang ada di sini saya ajak baca, kalau mata saudara bisa menjangkaunya, 1, 2, 3. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Sudah perhatikan kata-kata kerja di situ, membebaskan, melepaskan, menebus. Jadi peristiwa Eksodus, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, disebut peristiwa penebusan. Kalau saudara suka membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab, saudara sudah mulai melihat benang merahnya di sini. Eksodus, penebusan keluar dari Mesir. Lalu kemudian kita baca di Ulangan pasal 7 ayat yang ke-8. Mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sampai di sini kita melihat bahwa Eksodus adalah sebuah peristiwa penebusan. Nah, saudara-saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, berjalannya sejarah melalui zaman raja-raja, akhirnya pada satu masa raja tertentu, bangsa Israel dibuang ke Mesir karena penyembahan berhala dan kejahatan, ketidakadilan sosial yang mereka lakukan. Dan dalam pembuangan di Babel, Israel kemudian merindukan kembali ke Yerusalem. Mereka di negeri pengasingan, mereka merindukan balik ke Yerusalem. Saudara jangan berpikir ketika bangsa Israel dari Kanaan dibuang ke Babel, Babel itu sekarang daerah Iran, ya, saat ini. Kalau sekarang Kanaan itu, Palestina itu ya Israel saat ini, Yerusalem. Jadi tidak semua orang dibuang ke Babel. Anggaplah kalau ada 100 orang, ya tentu itu jumlah yang sedikit, kita andaikan gitu, maka ada, kita taruhlah 50-50, 50 orang yang dibuang ke Babel, 50 tinggal, tetap ada raja yang diangkat oleh Babel di situ. Jadi sebelum Babel sebenarnya sudah datang Mesir. Lalu Mesir mengangkat satu orang raja di situ. Lalu Mesir mulai lemah, Babel menyerang lagi Yerusalem, dan kemudian Babel menaklukkan Yerusalem dan akhirnya mengangkat seorang raja lagi di situ. Dan kemudian membawa 50 orang dari 100 penduduk, misalnya begitu, ke Babel. Jadi tidak semua penduduk Yerusalem itu dibawa ke Babel. Nah, yang dibuang ke Babel kemudian merindukan untuk kembali ke Yerusalem. Itulah yang kemudian diceritakan dalam cerita nabi-nabi. Jadi dengan kata lain, mereka merindukan New Exodus, sebuah keluaran yang baru. Dulu mereka ditebus dari perbudakan di Mesir, sekarang yang dibuang ke Babel merindukan ditebus keluar dari Babel. Selama ada Nebukadnezar nggak akan izinkan keluar dari Babel, kecuali ada cara Tuhan kepada Nebukadnezar nanti. Tetapi paling tidak sebelum Tuhan menggerakkan hati Nebukadnezar ini tidak mau membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem, tetap ada di Babel. Nah, itu sebabnya saya katakan di sini setelah exile, pembuangan ke Babel, mereka merindukan Eksodus kembali ke Yerusalem, balik ke Yerusalem. Nah, dalam konteks inilah para nabi itu muncul dan dipanggil Tuhan. Ada beberapa grafis di sini yang saya bisa tunjukkan. Saudara bisa lihat, setelah kerajaan ada Saul, ada David, ada Salomo, ya, Saul, Daud dan Salomo. Di masa Salomo, anak-anaknya kemudian kerajaan terpecah dua. Siapa yang masih ingat? Yerobeam dan Rehabeam. Lalu terpecah kerajaan Israel Utara, itu ada Nabi Elia, Elisa, Amos dan Hosea, itu di kerajaan utara. Jadi kalau saudara baca kitab
raja-raja, ada Nabi Elia, Elisa, lalu baca kitab Amos dan Hosea, itu nabi untuk di kerajaan utara. Nah, kerajaan utara ini ada 10 suku di situ. Dari 10 suku itu kemudian ditaklukkan oleh Assyria, Asyur dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Dan kemudian mereka terpencar kemana-mana. Ada yang bilang salah satu suku dari 10 suku itu adalah orang-orang Ambon, Maluku. 10 suku Israel, salah satu 10 suku Israel terpencar ke Maluku di Ambon. Jadi orang-orang Ambon itu keturunan Israel katanya, orang-orang Maluku ya. Ah, itu ceritanya. Nah, di kerajaan selatan itu ada Nabi Yesaya, Mika, Yoel, Yeremia, dan Daniel. Yeremia itu nabi sebelum pembuangan, Yesaya juga, dan Daniel itu nabi di dalam pembuangan. Nah, kalau saudara lihat ini grafis berikutnya, saudara perhatikan, ada pre-exile, exile, dan post-exile di situ. Yang di sini tidak terlalu kelihatan. Nah, saudara perhatikan kalau pre-exile itu kan ada Israel. Itu tadi Hosea, Amos, yang kemudian dibuang ke Assyria, ke Asyur. Di Asyurlah ada Nabi Yunus dan Nabi Nahum. Kemudian di kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, ada Nabi Habakuk, Yesaya, Yeremia, Yoel, Mika, Sefanya, dan ada kitab pengkhotbah di situ yang ditulis kemudian oleh Yeremia. Ya. Lalu ada bangsa-bangsa yang kemudian muncul di situ, dan setelah exile, setelah pembuangan, itu ada Nabi Yehezkiel dan Daniel di dalam pembuangan maksudnya. Makanya Daniel kan itu ada di Babel saat itu, karena dia di dalam pembuangan. Kalau Yeremia itu ada di Yerusalem tetap. Nah, saudara-saudara, Yesaya adalah salah satu nabi yang memberitakan adanya New Exodus. Saudara jangan terdistrak dengan raja-raja tadi, itu hanya sekedar informasi. Tetapi saudara fokus, saya katakan tadi, bangsa Israel ada Exodus dari Mesir, keluar dari Mesir. Lalu bangsa Israel ini exile, dibuang ke Babel. Dan mereka merindukan New Exodus. Mereka merindukan kembali ke Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya adalah salah satu nabi yang memberitakan akan adanya New Exodus, selain Nabi Yeremia tentunya. Dan berita Yesaya menubuatkan akan adanya New Exodus atau keluaran baru, yaitu baliknya dari Babel ke Yerusalem, itu dicatat mulai dari Yesaya 40 sampai 55. Nah, dalam dunia teologi Yesaya 40 sampai 55 ini sering disebut Deutero Yesaya. Nah, Deutero Yesaya itu sebenarnya bahasa sederhananya seperti ini, saudara ya. Saudara perlu mengerti bangsa Israel itu diajarkan monoteisme, penyembahan kepada Allah yang benar, itu dicatat jelas di dalam kitab Yesaya. Di dalam kitab Ulangan, Deuteronomi itu dalam bahasa Inggris. Itu sebabnya rata-rata dalam dunia teologi pembagian kitab PL itu pasal-pasalnya Deutero raja-raja, Deutero Yesaya, begitu kalau dalam perjanjian lama, saudara. Nah, kenapa? Karena Ulangan, kitab Ulangan itu menjadi patokan bahwa Israel diajarkan monoteisme. Dan secara praktis yang sering kita dengar di Ulangan pasal 28, taat berkat, tidak taat apa? Kutuk. Taat berkat, tidak taat kutuk. Itu kan di kitab apa? Ulangan kan? Ulangan pasal 28 tuh. Dan sebelum taat berkat tidak taat kutuk diajarkan monoteisme. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kamu nggak boleh sembah dewa-dewa yang lain. Kamu hanya boleh menyembah kepada Allah Yahweh itu. Sehingga kitab-kitab setelah Ulangan itu biasanya harus berpatok kepada kitab Ulangan ini. Karena di kitab Ulanganlah diajarkan soal Taurat, diajarkan soal penyembahan kepada Allah yang benar, dan dikasih janji taat berkat, tidak taat kutuk. Jadi ketika bangsa Israel dibuang, kita bertanya, apa alasannya Allah membuang mereka ke Babel? Jawabannya sederhana, taat berkat, tidak taat kutuk. Jadi kenapa mereka dibuang ke Babel?
Karena mereka tidak taat. Ketidaktaatan mereka kepada Yahweh, karena mereka menyembah dewa-dewa lain, menyembah berhala dan tidak melakukan Taurat, karena itulah Yahweh membuang mereka ke Babel. Itu sebabnya kalau kita bicara Deutero Yesaya, artinya kitab Yesaya ini menunjukkan bagaimana bangsa Israel itu akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dicatat di dalam kitab Ulangan. Taat berkat, tidak taat kutuk. Itu secara sederhananya istilah Deutero Yesaya itu. Kalau Deutero Raja-Raja misalnya, itu berarti apa yang dicatat dalam kitab Raja-Raja itu menunjukkan apa yang dicatat dalam kitab Ulangan. Taat berkat, tidak taat kutuk. Nah, itu sederhananya, ya. Nah, di dalam Deutero Yesaya, yaitu Yesaya pasal 40 sampai 55, itu ada cerita hamba Tuhan yang menderita. Nah, ini saya mulai masuk nih. Ini mulai saya kasih jalan ini ke arah Filipi tadi. Kalau saudara mulai mengerti ini. Jadi di dalam Deutero Yesaya itu 40 sampai 55 ada hamba Tuhan yang menderita dan jadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara bisa cek di Alkitab bukunya. Lembaga Alkitab Indonesia sudah menolong kita dengan judul-judul perikop itu, saudara. Nah, gak heran saudara, kata Injil, Euangelion, kabar baik, ini kita sudah mulai loncat ke perjanjian baru, diambil oleh orang Kristen mula-mula dari Deutero Yesaya itu, yaitu pasal yang ke-40 ayat yang ke-9. Tadi kan rentangnya Deutero Yesaya itu 40 sampai 55. Di dalamnya ada cerita hamba Tuhan yang menderita, tetapi bukan cuma menderita, dia menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk simpelnya itu jelas menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi belum sampai ke situ. Nah, kata Injil, Euangelion dalam bahasa Yunani, itu diambil oleh orang Kristen mula-mula dari Deutero Yesaya ini. Yesaya 40 ayat yang ke-9. Kita baca, bagi yang bisa menjangkau, 1, 2, 3. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi, hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, dan seterusnya. Jadi ada kabar baik di situ yang diberitakan. Jangan takut untuk memberitakan, bahkan nyaringkan suara. Itulah Injil. Jadi Injil itu diadopsi dari, kata Injil itu diambil dari pasal 40 ayat 9 ini oleh jemaat mula-mula. Jadi ketika jemaat mula-mula saat itu mendengarkan khotbah para rasul, dan apa yang diajarkannya, para rasul mengajarkan mereka bahwa apa yang mereka beritakan itu adalah penggenapan dari Yesaya 40 ayat 9. Dan tentu dari seluruh pasal perjanjian lama itu. Gak heran juga saudara, di pasal yang sama, pasal 40 tadi ayat 9, ayat sebelumnya ayat 3 sampai 4 itu pelayanan Yohanes Pembaptis dijelaskan di situ. Dalam bahwa pelayanan Yohanes Pembaptis menjadi jalan menggenapi awal Deutero Yesaya itu, saudara, tentang New Exodus. Jadi simpelnya gini, kalau saudara mendengar saya ngomong Deutero Yesaya, itu berarti hubungannya dengan New Exodus. Kalau saya ngomong Deutero Yesaya, saudara pikirkan ada New Exodus, mau keluar dari Babel, gitu. Nah, untuk keluar dari Babel, maka di Yesaya 40 ayat 3 sampai 4 dinubuatkan ada suara yang berseru-seru di padang gurun, dan kita tahu ternyata itu digenapi oleh Yohanes. Kita tahu Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kita baca dulu Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Dari situlah ada lagu, ratakan tanah bergelombang. Gitu saudara ya. Nah, Yesaya 40 ayat 3 sampai 4 ini digenapi oleh
Yohanes Pembaptis. Kita menemukan itu di Matius 3 ayat 1 sampai 3. Kita baca 1, 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya tuh. Dia yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita sudah diajar dari sekolah minggu bahwa Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Pada akhirnya, saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam Deutero Yesaya, yaitu pasal 40 sampai 55, Tuhan Yesus adalah hamba yang menderita dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menarik sekali dalam Deutero Yesaya 40 sampai 55 digambarkan bahwa kesaksian, penghinaan, kematian dan pemuliaan hamba Tuhan ini adalah cara di mana Tuhan mengungkapkan kemuliaannya dan menunjukkan keilahiannya kepada dunia. Itu sebabnya nanti kita menemukan teologi salib. Di salib nyata identitas Allah melalui putra tunggalnya Yesus Kristus itu, saudara. Dalam Yesaya 52 ayat 13 kita baca, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Itu hamba Tuhan itu akan berhasil, akan ditinggikan, akan disanjung, akan dimuliakan. For shortcut, biar saudara cepat nyambungnya. Karena biasanya kita masih bingung tuh, ini Pak Pendeta mau ngomong apa, masih jalan pikirannya masih bingung. Nah, saya langsung kasih sambung. Di Filipi tadi dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Jadi hamba yang menderita ditinggikan, dimuliakan. Dan ini menggenapi, Filipi tadi itu menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 52 ayat 13 ini. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Ayat 3 sampai 4, Yesaya 53, ia dihina dan dihindari orang. Nah, ini penderitaannya. Kalau tadi pemuliaannya, sekarang penderitaannya. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ini bicara sufferingnya, penderitaannya, saudara. Jadi dalam Deutero Yesaya yang bicara New Exodus, ada nubuatan seorang hamba yang akan menderita, dan bukan cuma menderita tetapi akan dimuliakan. Dan dialah yang menjadi sosok yang membawa New Exodus itu, saudara. Secara rohani di dalam perjanjian baru tentunya. Yesaya 53 ayat 5 sampai 7, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, dan selanjutnya. Saudara kemudian melihat dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Mulai di sini merujuk kepada pengorbanan. Anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara. Nah, sekarang kita bandingkan lagi soal monoteisme dan peninggian. Tadi perendahan Kristus dan peninggiannya. Sekarang soal monoteisme dan peninggian. Perhatikan baik-baik Yesaya 45 ayat 22. Ini semua nyambung ke Filipi tadi. Itu poin saya di sini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Itu monoteisme. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku,
telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Ini digenapi di mana? Di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Mari kita baca. Nah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini mirip sekali dengan ada yang di ayat 23 tadi. Naik Jo. Ya. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Itu. Dan kalimat yang terakhir, akan bersumpah setia dalam segala bahasa, kemudian dikalimatkan dalam kitab Filipi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan di sini, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, itu menggenapi apa yang disampaikan di ayat 22. Naik Jo. Sebab akulah Allah, naik tadi. Turun tadi, yang tadi. Itu. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Akulah Allah, tidak ada yang lain. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak menyembah Tuhan Yesus, kita tidak memuliakan Bapa. Dan itu berarti kita tidak bisa mengaku kita ini agama monoteisme. Nah, ini poinnya. Ini kalau dari Kristen nih. Kalau orang lain mungkin dengar ini bisa marah nih. Oh, kami monoteisme, menyembah satu Allah saja. Enggak, monoteisme yang diajarkan Alkitab itu adalah akulah Allah, tidak ada yang lain. Itu harus dijabarkan dalam pengertian Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kamu sembah Tuhan Yesus, maka kamu menyembah Bapa di sorga. Tidak ada jalan menuju kepada Bapa tanpa menyembah Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas segala-galanya, atas seluruh makhluk yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Kalau kamu tidak menyembah sosok yang ditinggikan ini, kamu tidak menyembah Bapa. Itu monoteisme Kristen, saudara. Jadi kalau orang tuduh orang Kristen menyembah tiga Allah, biarin. Itu monoteisme menurut Alkitab. Apa definisi Allah? Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu menggenapi akulah Allah, tidak ada yang lain. Amin, saudara. Sekarang saudara lebih tajam mengerti ayat ini, amin. Nah, sekarang dari sini saya mulai jabarkan soal teologi salibnya. Mari lihat. Itu tadi landasan berpikirnya, saudara ya. Dari Exodus, Exile, lalu ada New Exodus yang kemudian digenapi di dalam Kristus melalui hamba Tuhan yang menderita itu. Nah, apa teologi salib yang bisa kita pelajari dari kitab Filipi ini? Di salib Tuhan Yesus tidak memahami kesetaraannya dengan Bapa sebagai masalah dilayani oleh orang lain. Aku setara nih dengan Bapa, kamu harus layani aku. Tuhan Yesus itu enggak begitu. Aku setara dengan Bapa, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini teologi salib, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak memahami kesetaraannya dengan Bapa sebagai masalah dilayani oleh orang lain, tetapi sebagai sesuatu yang bisa ia ungkapkan di dalam pelayanan. Ketaatan, penyangkalan diri, penghinaan atau perendahan dirinya untuk orang lain. Dengan kata lain, di salib kita belajar bahwa melayani itu lebih penting daripada dilayani. Keilahian Tuhan Yesus ditunjukkan bukan dengan ia dilayani, tetapi dengan ia merendahkan dirinya untuk melayani. Ini teologi salib. Itu sebabnya salib itu menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Mengapa kamu percaya kepada orang yang disalib bisa menyelamatkan engkau?
bodoh sekali. Bagi dunia itu bodoh, tetapi bagi kekristenan itu kekuatan Allah. Karena teologi salib menunjukkan keilahian Tuhan Yesus bukan ditunjukkan dengan ia dilayani, tetapi dengan merendahkan dirinya untuk melayani. Seringkali dalam apologetika kita berusaha untuk membuktikan kealahan Tuhan Yesus dengan dia disembah oleh segala makhluk. Itu tidak salah, itu benar. Amin, haleluya, 100%. Dan saya sering melakukan. Apa buktinya Yesus Allah? Dia disembah oleh para malaikat. Dia tidak menolak penyembahan, sementara malaikat menolak penyembahan. Malaikat yang benar menolak penyembahan dari manusia. Tapi Yesus tidak pernah menolak penyembahan dari manusia. Kitab Wahyu mencatat anak domba disembah oleh tua-tua dan para makhluk surga. Dan seringkali kita bangga untuk menunjukkan itulah bukti keilahian, bukti Yesus itu Allah. Itu benar. Tetapi ternyata dari teologi salib kita memahami bahwa keilahian Tuhan Yesus bukan ditunjukkan dengan ia dilayani, tetapi keilahiannya ditunjukkan dengan ia merendahkan dirinya untuk melayani. Itulah yang saya sebut sebagai teologi salib. Amin, saudara. Sekarang saudara mengerti kenapa salib itu menjadi kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita itu kekuatan Allah. Implikasinya begitu besar dalam hidup kita, saudara. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita ada bukan untuk dilayani, kita ada untuk melayani. Amin. Firman Tuhan katakan seperti itu, saudara. Itu sebabnya keilahian kita, saya kasih tanda kutip keilahian, sebab kita ini disebut anak-anak Allah juga dalam Alkitab. Maka kalau kita anak Allah, kita punya unsur keilahian. Tentu keilahian yang tidak sama dengan keilahian Allah Tritunggal. Itu sebabnya saya kasih tanda kutip. Keilahian kita sebagai anak Allah ditunjukkan dengan kita melayani. Amin. Untuk membantu saudara mengerti statement ini. Keiblisan saudara, kesetanan saudara, kesetanan kita yang belum bertobat, orang-orang yang belum bertobat, kalau kita sudah bertobat, amin. Kesetanan, keiblisan orang-orang yang belum bertobat ditunjukkan dengan dia mau terus dilayani, bukan melayani. Amin, saudara. Saudara dapat sesuatu impresi di hati saudara, amin. Keilahian kita sebagai anak Allah ditunjukkan dengan kita melayani. Namanya melayani berarti pelayan. Ada sebuah sikap di mana kita harus merendahkan diri. Dan ketika kita merendahkan diri, disitulah keilahian kita dipandang oleh Allah. Bukan saat kita meninggikan diri. Justru saat kita meninggikan diri, Tuhan memandang kita. Engkau sedang kesetanan, engkau sedang keiblisan. Tetapi keilahian kita dipandang oleh sorga saat kita merendahkan diri, melayani orang lain. Kemuliaan kita sebagai anak Allah akan nampak bukan saat kita dilayani, tetapi saat kita melayani orang lain. Itulah teologi salib. Amin, saudara. Sekarang saudara bisa melihat kenapa salib itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sebab ini bertentangan dengan banyak logika secara umum. Di salib Tuhan Yesus tunjukkan bahwa kesetaraan dengan Allah tidak dianggapnya sebagai sesuatu yang harus digunakan untuk keuntungannya sendiri. Dari sini kita belajar kalau kita mau untungkan orang lain terlebih dahulu. Itulah teologi salib. Amin. Kalau saudara mau untung dalam dagang, pakai teologi salib ini. Untungkan dulu orang lain. Buat produk yang bagus, supaya dengan kamu membuat produk yang bagus, itu artinya kamu menguntungkan orang lain, maka engkau akan diuntungkan dari itu. Saudara mengerti sekarang implikasinya? Amin. Itulah teologi salib. Kalau kita mau untungkan orang lain terlebih dahulu. Kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 3,
yang merupakan background, latar belakang dari Filipi 2 ayat 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau di zaman sekarang, saya yang harus utama, gue yang harus terdepan, tampil. Tetapi teologi salib mengajarkan kita tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Dengan rendah hati seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Bukan tidak boleh perhatikan kepentinganmu, engkau harus urus diri. Tetapi jangan engkau hanya pentingkan kepentinganmu sendiri. Pentingkan kepentingan orang lain juga. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari cukup memperjelas lagi. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang melakukan sesuatu didorong kepentingan diri sendiri saja. Atau untuk menyombongkan diri, untuk mencari pujian yang sia-sia. Contoh sederhana, kita memberi sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Apa kepentingan diri sendiri waktu kita memberi? Apa kepentingan diri sendiri itu? Supaya saya dipuji, supaya saya dilihat orang, saya sudah memberi. Di medsos kan ada banyak sekarang itu orang-orang yang melakukan aksi sosial gitu, lalu di kamera direkam untuk menunjukkan bahwa dia sudah melakukan sesuatu. Kalau motivasi dorongan hati kita supaya dunia melihat kekristenan itu seperti ini loh, itu nggak masalah. Tapi kalau itu didorong oleh kepentingan diri sendiri, waktu saya memberi, saya mau dapat kredit di situ, saya mau dipuji, itu berarti kita melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, untuk menyombongkan diri. Sebaliknya hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Di salib Tuhan Yesus menunjukkan bahwa untuk ditinggikan kita harus merendahkan diri, taat sampai mati. Dari sini saya mau sampaikan bahwa tahta dan mahkota didapatkan dengan merendahkan diri. Tahta dan mahkota didapatkan dengan merendahkan diri. Ini teologi salib. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena alasan itu disebut dalam Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya. Ini sebuah alasan. Artinya kenapa yang di atas itu, atau apa sebabnya, apa akibatnya dari yang dilakukan itu, apa akibat dari mengosongkan diri, apa akibat dari merendahkan diri dan taat sampai mati. Akibatnya adalah Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang saya sebut tadi, tahta dan mahkota didapatkan dengan merendahkan diri. Kalau kita baca dalam Wahyu 5 ayat 6 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kemudian saya melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta. Saudara lihat di kitab Yesaya tadi ada anak domba yang keluh, hamba yang menderita itu. Dan anak domba itu sosok binatang yang lemah. Tuhan Yesus memang digambarkan sebagai anak domba, walaupun dia digambarkan juga sebagai sosok yang perkasa, singa dari suku Yehuda. Tetapi menariknya, kenapa ketika dikatakan anak domba kenapa dikatakan dalam kitab Wahyu anak domba berdiri di tengah tahta, bukan singa dari Yehuda berdiri di tengah tahta? Kenapa tidak begitu?
Ini teologi salib, saudara. Alkitab sedang mengajarkan kita untuk dapat tahta, untuk dapat mahkota, kita harus merendahkan diri sama seperti sang anak domba. Itu sebabnya dalam ayat 5 tadi dikatakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saya melihat seekor anak domba berdiri di tengah-tengah tahta itu, dikelilingi oleh keempat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak domba itu nampaknya seperti sudah disembelih. Sudah anak domba tak berdaya, disembelih pula. Ini menunjukkan bahwa perendahan diri, pengorbanan, ketaatan sampai mati itu membawa pada tahta dan pada mahkota. Bukan keperkasaan, bukan kekuatan, tetapi perendahan diri, ketaatan sampai mati kepada Bapa. Itu yang membawa hamba yang menderita ini kepada peninggian, kepada mahkota, dan kepada tahta. Itulah teologi salib, saudara. Dalam Wahyu 5 ayat 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu, sosok yang lemah disembelih pula. Sudah lemah, digerek pula lehernya. Tetapi dia layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini teologi salib, saudara. Kita tidak mungkin mencapai sebuah peninggian tanpa perendahan. Itu sebabnya ada sebuah quote yang mengatakan begini, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kamu. Saat itulah Tuhan akan meninggikan kamu. Amin. Salib mengungkapkan identitas siapa Tuhan dan siapa pengikutnya. Dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sekarang saya mau saudara lihat dari perspektif ini. Bertekuk lutut segala lidah mengaku. Itu yang saya sebut di sini, bahwa salib mengungkapkan identitas siapa Tuhan itu dan siapa pengikutnya. Dengan kata lain saya mau katakan begini, mau tahu orang-orang yang punya Tuhan yang benar dan tertinggi, tanyakan kepadanya apakah dia percaya kepada salib Kristus. Itu teologi salib. Amin. Saudara tanya kepada saya, Pak, siapa Tuhan yang Tuhannya yang paling benar? Siapa Tuhan yang Tuhannya yang paling benar? Saya akan tanyakan kepada dia, apakah engkau percaya kepada salib Kristus atau tidak? Kalau engkau percaya, engkau sedang menyembah Tuhan yang benar. Engkau sedang menyembah Allah yang benar. Amin. Itu teologi salib. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara nanti, sebenarnya Tuhannya siapa sih yang paling benar dari seluruh orang di dunia ini? Tanya kepadanya, kamu percaya enggak kepada salib Kristus? Kalau kamu percaya kepada salib Kristus, gak usah ragu lagi, engkau menyembah Tuhan yang benar. Tentu percaya itu bukan hanya ngomong doang, tetapi diekspresikan di dalam tindakan dan iman kita. 1 Korintus 1 ayat 18 versi mudah dibaca. Ajaran tentang salib adalah sesuatu yang tampaknya bodoh bagi orang yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan merupakan kuasa Allah. Amin, saudara. Bagi kita yang diselamatkan, salib dengan segala prinsip-prinsip, dengan segala teologi salib yang saya sampaikan tadi, itu adalah kuasa Allah. Baik, untuk membantu saudara saya akan simpulkan khotbah saya dalam 3 quote ini. Teologi salib. Dari salib kita belajar yang pertama, melayani itu lebih penting daripada dilayani. Amin. Mau melayani, amin, daripada dilayani. Gimana Pak kalau saya seorang pemimpin,
Gimana kalau saya seorang yang punya jabatan tinggi di perusahaan? Pakai teologi salib. Melayani itu lebih penting daripada dilayani. Lihatlah hasilnya. Saudara bisa bedakan orang-orang yang minta dilayani terus-menerus tetapi tidak mau melayani. Saya pernah melihat sosok seorang pendeta, dia kasih sepatunya begini, lalu ada orang lain yang lapkan sepatunya. Ya, maybe itu adalah sebuah bentuk penghormatan. Tetapi bagi saya tidak akan pernah membiarkan orang melakukan hal itu. Sebab saya bukan Tuhan Yesus. Saya mau belajar untuk lebih melayani daripada dilayani orang lain. Satu kali saya pernah pergi ke pelayanan ke Malaysia. Saya kan bawa tas laptop itu, saudara. Kan biasa kita pergi, namanya anak muda ya gitu, masih muda. Ya bawa tas laptop sendirilah. Nah, majelis di sana itu punya kebiasaan ngangkatin tasnya pendeta. Jadi waktu ini orang tua, saya kan masih penginjil muda ini, saudara. Ada majelis orang tua, ketika saya gendong tas saya, dia maksa, "Pak, biar saya yang bawa, biar saya yang bawa." Saya bilang, "Jangan, biar saya bawa sendiri. Ini orang tua mau angkatin tas saya, saudara." Karena ada kebiasaan itu. Dari satu sisi, saya belajar bahwa orang ini belajar untuk lebih melayani daripada dilayani. Penghormatan kepada hamba Tuhan menunjukkan dia lebih mau melayani daripada dilayani. Tapi dari sisi seorang hamba Tuhan harus menerapkan hal yang sama. Saya mau lebih melayani daripada dilayani. Ketika kita menerapkan hal ini, saudara, ada saling menghargai di satu sama lain. Kenapa orang tidak mau menghargai satu sama lain? Karena orang lebih memilih dilayani. Dilayani itu bukan hanya dibawakan makanan, disediain, disetrikain pakaian, bukan itu, saudara. Perasaan. Kalau kamu tidak mau mengampuni, itu berarti engkau sedang ingin untuk dilayani oleh orang itu. Tetapi ketika engkau mengampuni, engkau sedang menunjukkan sikap di hatimu, saya memilih melayani daripada dilayani. Amin. Karena melayani itu bicara perendahan diri. Dan ketika engkau mengampuni, itu berarti engkau sedang merendahkan dirimu untuk menjadi sama seperti orang yang sedang engkau ampuni. Saudara mengerti maksudnya? Engkau bisa mengampuni kalau engkau tahu bahwa dirimu bersalah. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah aku Bapa, seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Amin. Artinya engkau sedang menundukkan dirimu, merendahkan dirimu menjadi sama dengan orang yang sedang engkau ampuni. Ketika engkau mengampuni, engkau sedang mengambil sikap melayani. Dan melayani itu lebih penting daripada dilayani. Ada banyak implikasi yang lain, saudara silakan terapkan dalam hidup saudara. Yang kedua, teologi salib. Untuk ditinggikan, kita harus merendahkan diri. Untuk mendapat tahta dan mahkota, kita harus merendahkan diri. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya, sampai tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan engkau. Di situ sorga memandang engkau sangat begitu tingginya. Dan yang ketiga, teologi salib. Kalau mau untung, kita harus untungkan orang lain. Kalau saudara mau dagang, mau untung besar, buat produk yang berkualitas baik. Jual produk yang baik, punya sikap yang baik, punya attitude yang baik ketika melayani pelanggan. Saudara akan lihat, saudara akan diuntungkan dengan saudara menguntungkan orang lain. Jadi kalau kita mau untung, kita harus untungkan orang lain. Kalau saudara mau orang lain berbuat sesuatu kepadamu, yaitu menguntungkan engkau, buat sesuatu itu dulu kepada mereka. Bukankah itu golden rule? Amin. Itu peraturan emasnya. Kalau mau untung, kita harus untungkan orang lain. Itu teologi salib. Tuhan Yesus mendapat peninggiannya setelah lebih dulu ia menguntungkan manusia dengan penebusannya. Itulah teologi salib.
Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman, teologi salib. Apa yang dianggap kebodohan ternyata adalah kekuatan bagi kami orang percaya. Selama ini kami hanya mendengar bahwa salib adalah kekuatan orang percaya, tetapi kami tidak mengerti dengan tajam. Tetapi hari ini dengan firman-Mu kami bersyukur, kami bisa lebih mengerti, kami bisa lebih memahami, kami bisa lebih menyelami dengan benar bahwa salib itu kekuatan bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk salib-Mu. Karena salib-Mu lah kami hidup, karena salib-Mu lah kami menang, karena salib-Mu lah kami diuntungkan. Dan kami belajar untuk mau menguntungkan orang lain terlebih dahulu. Kami mau belajar untuk melayani orang lain terlebih dahulu. Kami mau belajar untuk merendahkan diri terlebih dahulu. Untuk Tuhan pada akhirnya akan memuliakan, meninggikan kami, menguntungkan kami dengan memerintah bersama Kristus di kerajaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Tolong kami semua untuk bisa menerapkan kebenaran teologi salib ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami berelasi, saat kami berusaha, saat kami bekerja, saat kami melakukan segala aktivitas, biarlah teologi salib ini akan menguasai kami, akan menyertai kami, akan kami selalu renungkan di dalam pikiran dan hati kami. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.